Assalamualaikum, selamat datang di channel Info Minang, informasi seputar Tanah Minang, Sumatera Barat. Ini dia 7 fakta menarik rumah khas Minangkabau, Rumah Gadang. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like, juga share ke media sosial kamu, biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Mari kita berbagi pengetahuan dan hal-hal seru lainnya yang ada di Sumatera Barat. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa melihat Rumah Gadang. Untuk kalian yang suka budaya, pasti tahu dengan Rumah Gadang atau Rumah Godang, yang merupakan rumah tradisional adat Minangkabau yang banyak dijumpai di Sumatera Barat. Bentuknya yang megah, unik, dan cantik menjadikan Rumah Gadang sebagai salah satu sumber kebanggaan budaya Indonesia yang kaya. Nama lain Rumah Gadang. Selain Rumah Godang, Rumah Gadang juga dikenal dengan sebutan Rumah Bagonjong oleh masyarakat setempat. Julukan lain yaitu Rumah Baanjuang juga kerap didengar untuk Rumah Gadang. Jadi, ini semua adalah nama yang sama untuk merujuk pada rumah tradisional adat Minangkabau di Sumatera Barat. Bentuk khas yang atraktif. Sempat tampil di balik uang koin Rp100 keluaran Bank Indonesia pada tahun 1970 silam. Rumah Gadang mempunyai tipe arsitektur yang serba inspiratif dan unik. Bentuk segi empat tidak simetris, Rumah Gadang memiliki desain yang sedikit miring keluar. Bentuknya yang tidak tegak lurus dari Rumah Gadang memang dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah Minangkabau yang dominan dengan dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga tahan bencana alam seperti gempa. Desain atap yang khas berbentuk melengkung, seperti tanduk yang runcing dan lancip, ini juga mempunyai fungsi yaitu supaya Rumah Gadang tahan terhadap curahan hujan dan tidak membebani bangunan di bawahnya. Terakhir, konsep dari Rumah Gadang juga bertopang pada tiang kayu yang bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Dengan ketinggian tiang hingga 2 meter, penghuninya juga bisa aman dari serangan hewan buas pada zaman dahulu. Legenda Rumah Gadang. Bukan tanpa arti, bentuk tanduk runcing dari atap Rumah Gadang ternyata mempunyai makna tersendiri. Konon, tanduk berbentuk seperti kerbau itu adalah simbol kemenangan kompetisi adu kerbau dengan seorang raja di Jawa. Peristiwa yang bersejarah ini lalu digambarkan sebagai kejayaan warna Minangkabau pada saat itu. Versi lainnya dari asal muasal tanduk atap Rumah Gadang adalah terinspirasi dari bentuk kapal bernama Lancang yang melintasi Sungai Kampar. Setelah tiba di muara, kapal tersebut diangkat ke daratan dan diberikan atap menggunakan tiang layar yang diikat dengan tali. Karena bebannya yang berat, tiang tersebut menjadi miring atau melengkung menyerupai gonjong. Akhirnya, kapal tersebut berubah fungsi menjadi Rumah Gadang yang nyaman ditinggali dan hadir kian banyak untuk masyarakat Minangkabau. Hanya di kawasan sakral. Tidak seluruh wilayah di Sumatera Barat memiliki Rumah Gadang. Pasalnya, Rumah Gadang hanya boleh dibangun di kawasan yang memiliki status nagari. Nagari ini sendiri berarti desa yang sudah menurut pada pembagian administratif sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Ketentuan matrilineal Rumah Gadang. Rumah Gadang menganut sistem matrilineal atau dominasi oleh wanita pada ketentuan dan aturan yang mengikat pada sebuah Rumah Gadang. Jumlah kamar Rumah Gadang ditentukan dari banyaknya jumlah perempuan yang menghuninya. Setiap wanita yang sudah menikah akan memiliki kamar sendiri untuk ditempati.
Sedangkan para gadis disatukan dalam sebuah kamar tidur pada ujung dari rumah gadang. Untuk wanita lanjut usia dan anak-anak akan tidur di kamar yang berdekatan dengan dapur. Pembagian ruang rumah gadang. Ingin tahu apa saja ruangan di dalam sebuah rumah gadang? Rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang lepas. Cara pembagian ini ditentukan dari arah banjar tiang, yaitu tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandakan lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menunjukkan ruang. Jumlah lanjar ini umumnya berjumlah ganjil, antara 3 sampai dengan 11 ruang. Sedangkan untuk ruang lepas biasanya tergantung dari luas rumah dan tidak ditentukan jumlahnya. Secara umum, rumah gadang memiliki 2 lanjar dan 2 gonjong, yang disebut dengan lipe pandan. Selanjutnya, rumah gadang dengan 3 lanjar dan 4 gonjong disebut dengan balah bubuang. Dan rumah gadang berlanjar 4 disebut gajah maharam atau gajah terbenam. Di bagian depan, rumah gadang biasanya memiliki 2 bangunan rangkiang atau lumbung padi. Bagian sisi, ruang gadang juga memiliki anjuang atau tempat penobatan kepala adat atau pengantin. Ornamen cantik rumah gadang. Dilihat dari dekat, rumah gadang penuh dengan ukiran ornamen dengan beragam motif seperti akar, bunga, daun, serta bidang 4 persegi hingga pola melingkar yang saling sambung menyambung. Ornamen ini biasanya diukir dari papan vertikal yang dilapisi dengan belahan bambu. Hasilnya adalah sebuah arsitektur megah yang punya banyak arti, fungsi, dan juga keindahan tradisional tiada duanya. Nah, itulah dia 7 fakta unik menarik rumah khas Minangkabau, rumah gadang. Sekian dulu ya ulasan kita kali ini. Sampai jumpa dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Semoga semua yang akan kami berikan ini bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum.